Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama yang mana semua telah dipaparkan dengan begitu epiknya oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Berbekal untuk akhirat, pada hari Ahad 9 Dzulqa'dah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang mukmin berbekal dan orang kafir bersenang-senang. Orang mukmin berbekal karena mereka sadar akan kembali ke negeri akhirat. Mereka menggunakan sedikit untuk keperluannya, seluruh hartanya ia peruntukkan bagi akhirat. Hati dan cita-citanya hanya untuk akhirat. Hati ia putuskan dari dunia. Ia melakukan segala ketaatan hanya untuk bekal di akhirat. Adapun orang kafir bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan dan juga kelezatan. Mereka tidak meyakini adanya hari akhirat, bukan untuk dunia dan penghuninya. Apabila ia mempunyai makanan yang baik, ia akan mengutamakan orang fakir. Ia yakin bahwa di akhirat kelak ia akan memperoleh yang lebih baik dari itu. Puncak dari cita-cita seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada di dekat pintu Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin agar hatinya sampai kepada Dia sejak masih di dunia. Dekat dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang hak merupakan puncak langkah-langkah hati. Aku melihat engkau berdiri, duduk, ruku, sujud, dan bangun hingga lelah. Tetapi hatimu tidak bergeser dari tempatnya, tidak keluar dari rumah wujudnya, tidak berpindah dari kebiasaannya. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari Tuhanmu yang agung. Sesungguhnya itu akan menjadi engkau, tidak bersusah payah dalam mencarinya. Tetaskanlah telur wujudmu dengan kebenaranmu. Pecahkan dinding penglihatanmu kepada makhluk dan ikatannya dengan keikhlasan tauhidmu. Pecahkan sangkar pencarianmu kepada sesuatu dengan tangan kejuhudanmu. Lalu terbanglah dengan hatimu sehingga sampai kepada Tuhanmu. Ketika datang kepadamu sampan dan dayung pertolongannya, maka Tuhan akan menyeberangkanmu. Dunia ini adalah lautan dan keimananmu adalah kapalnya. Oleh karena itu, Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya, wahai anakku, dunia ini adalah lautan dan iman adalah kapal layar. Dayung adalah ketaatan, adapun akhirat adalah pantainya. Wahai orang yang bergelimang kemaksiatan, tidak akan lama lagi engkau akan buta, tuli, dan fakir. Hatimu keras, hartamu akan hilang dirampas dan dicuri. Jadilah orang yang berakal, segeralah kembali kepada Tuhanmu. Jangan sekali-kali menyekutukan Tuhan dengan hartamu. Janganlah engkau bertawakal kepada harta dan tidak mau menafkahkannya. Tanggalkan ia dari hatimu, simpan di dalam rumah atau sakumu saja bersama dengan para pembantu. Lalu ingatlah kepada kematian. Jangan rakus dan jangan terlalu panjang angan-angan. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami, ia mengatakan, seorang mukmin sejati tidak akan mencari dunia dari Tuhannya, tidak pula akhirat, dia hanya mencari Tuhan dari Tuhannya. Wahai muridku, kembalilah engkau kepada Tuhanmu bersama dengan hatimu. Orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum, yang artinya dan kembalilah kepada Tuhanmu. Surah Az-Zumar ayat 50. Kepada Tuhanmu, serahkan segalanya kepadanya. Serahkan dirimu kepadanya, gantungkan semuanya pada takdir dan ketetapannya. Hempaskan hatimu di hadapannya tanpa perlu berkata-kata, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa bertanya mengapa dan bagaimana, tanpa menentang ataupun membantah, tetapi setuju dan mematuhi. Katakan dengan benar. Apabila sudah demikian adanya, maka hatimu akan kembali kepadanya, menyaksikannya, dan tidak akan menerima selainnya. Bahkan yang terasa adalah gelisah karena sesuatu yang ada di bawah arsy dan di atas bumi tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru kecuali telah berhikmat kepada mereka. Bahkan melihat keadaan sebagian mereka, kaum sufi menjadikan pujian dan celaan sebagai kemarau dan hujan, atau seperti dalam malam dan siang, keduanya dipandang sebagai sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menentukan kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu telah terwujud, maka mereka tidak akan mencari-cari orang yang memuji, tidak pula melarikan diri dari orang yang mencela. Mereka tidak akan mengambil pusing dengan keduanya, yang memuji dan yang mencela, karena kecintaan terhadap makhluk telah keluar dari hatinya.
Demikian juga kebencian. Mereka tidak lagi mencintai dan membenci. Mereka menyayangi. Apalah artinya ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran? Sungguh kamu telah disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmumu. Engkau mempelajari ilmu, mendirikan sholat, dan berpuasa hanya demi makhluk, sehingga mereka mengakuimu, memujimu di rumah dan majelis-majelis. Mereka pun menyerahkan hartanya kepadamu. Kamu telah mendapatkan semua itu dari mereka, namun ketika kematian datang, siksa menjelang, kesempitan, dan kekacauan menghampirimu, maka semua yang telah engkau dapatkan dari mereka tidak berguna lagi. Justru itu semua akan dimakan oleh orang lain. Sedangkan perhitungan dan siksanya tetap engkau yang menanggung. Wahai orang yang mundur dan terhalang, engkau adalah orang yang telah bekerja dengan penuh kepayahan. Tetapi di dunia engkau kepayahan, dan di akhirat engkau mendapat neraka sebagai siksa. Ibadah adalah suatu pekerjaan, pelakunya adalah para wali. Al-Abdal adalah mereka yang ikhlas, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Mereka adalah wakil Allah di buminya. Dengan kata lain, mereka adalah utusan yang pewaris para nabi dan rasulnya. Bukan kalian semua yang gila, sibuk dengan logika dan kata-kata, sedangkan di dalam batinnya hanya kosong belaka. Hai muridku, engkau tidak berarti apa-apa. Islam tidak membenarkanmu. Islam merupakan fondasi yang dibangun atas syahadat. Belum sempurna bagimu jika engkau hanya mengucapkan La ilaha illallah pada lisan saja, tetapi engkau berdusta karena dalam hati masih bersembahyang banyak Tuhan yang masih menakutimu. Engkau masih takut kepada raja dan penguasa. Engkau masih bergantung kepada pekerjaanmu, keuntungan, kekuatan, pendengaran, mata dan ototmu. Itu semua masih menjadi Tuhan. Masih ada anggapan pada dirimu bahwa makhluk dapat memberikan manfaat dan dapat mendatangkan bahaya. Masih banyak hati manusia yang masih pasrah dan bergantung pada itu semua. Padahal mereka mengaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir mereka menjadi kebiasaan yang nampak pada lisan, sedangkan hatinya tidak. Jika hal ini disampaikan kepada mereka, akan berkata, bagaimana mungkin hal ini dituduhkan kepada kami? Bukankah kami adalah orang Islam? Kelak cacat mereka benar-benar akan nyata dan terlihat. Celakalah engkau. Seharusnya ketika engkau mengucapkan La ilaha illallah, engkau menafikan, membuang segala bentuk Tuhan, sebab redaksi tersebut adalah bentuk nafyu kulli, negasi yang menyeluruh. Dan ketika mengucapkan illallah, engkau menetapkannya, karena itu merupakan bentuk isbat kulli, penetapan yang menyeluruh. Kapan saja hatimu bersandar kepada sesuatu selain Dia, maka engkau telah berdusta atas pengakuan yang telah engkau ucapkan. Dan yang menjadi Tuhanmu adalah apa yang engkau jadikan sebagai sandaran. Bagian lahir tidak lagi dilihat, sebab hatilah yang beriman. Dia hati yang melakukan ikhlas, dia yang bertakwa, wara, juhud, yakin, marifat, dan sekaligus melaksanakan. Hati adalah komandan, sedangkan anggota lainnya adalah pasukan. Dalam mengucapkan La ilaha illallah, mulailah dari hatimu, kemudian dengan lisanmu. Tawakallah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibukkan lahirmu dengan hukum syariat, dan sibukkan hatimu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupakan kebaikan dan keburukan yang nampak pada lahiriah. Sibukkan batinmu bersama Dia yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang telah marifat kepadanya, dia akan merendah di hadapannya, mengunci mati lisannya, tawadu padanya, dan kepada hamba-hambanya yang saleh. Cita-citanya semakin besar, keinginannya semakin kuat, tangisannya semakin menjadi, rasa takutnya semakin menebal, rasa malunya semakin membentengi, dan semakin menyesal atas keburukan yang pernah dilakukannya. Dia akan cemas apabila kehilangan derajat yang telah dicapainya, berupa marifat, ilmu, dan tagaruk kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbuat apa yang dikehendakinya. Dia tidak akan ditanya atas apa yang diperbuatnya. Justru manusia yang akan ditanya. Dia berada di tengah, memandang ke belakang dengan rasa sesal yang amat mendalam atas kesalahannya, sehingga lahir rasa malu. Di sisi lain di hadapannya, dia melihat masa depan dengan penuh rasa cemas dan takut. Apakah Allah akan menerimanya atau menolaknya? Apakah hari kiamat kelak dia akan bersama dengan orang-orang mukmin atau bergabung dengan orang-orang kafir? Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, di antara kamu, akulah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling takut kepadanya. Termasuk golongan arifin yang langka adalah orang yang mendapatkan kabar takdirnya dan kemana kelak ia akan kembali.
Ia telah membaca rahasia dirinya sendiri yang tertera di Lauhul Mahfuz. Kemudian dia menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh nafsu. Inilah Islam sejati, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Diiringi kesabaran dalam menghadapi ujian, dan puncaknya adalah juhud terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam pandangannya sama saja antara emas dan tanah, ujian dan celaan, diberi ataupun tidak, surga atau neraka, nikmat atau siksa, kaya atau miskin, bahkan ada manusia ataupun tidak ada manusia. Apabila semua itu telah terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ada di belakangnya. Dianugerahkan kepadanya derajat wali, dia dijadikan pemimpin atas manusia, dan di setiap orang yang mengikutinya akan memperoleh manfaat darinya atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Demikianlah kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.